Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ini kisah tadi ya sebagai mukadimah. Kita akan melanjutkan kajian inti kita adalah yaitu membahas di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang 9. Ini merupakan sifat-sifat orang yang mukmin yang dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surga Firdaus, yaitu mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Kemarin sudah kita jelaskan secara gamblang dan jelas masalah menjaga waktunya, masalah menjaga tata cara sholatnya, masa juga menjaga sholat berjamaah. Di situ sudah kita uraikan bagaimana tata cara berjamaah wanita, bagaimana tata cara jamaah ketika 2 orang. Ya, ini sudah insya Allah sudah kita jelaskan para jamaah Bapak Ibu. Jadi tidak usah kita bingung ataupun kita merasa kok seperti apa sholat yang paling benar. Maka kemarin sudah kita terangkan dalil-dalilnya dan hadis-hadis Nabi. Maka di sini kita akan menjelaskan siapa orang yang pantas untuk menjadi imam di dalam sholat. Maka di sini ada aturannya. Orang yang pantas menjadi imam di dalam sholat, dalam fikih sholat berjamaah diterangkan oleh para ulama fikih, maka kriteria mereka adalah yang pantas menjadi imam adalah mereka orang yang betul-betul akro. Akro itu orang yang paham, mengerti, dan mungkin dari satu sisi hafalannya juga banyak. Tapi yang diutamakan adalah orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa dia ini betul-betul bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Ini akro. Ini yang dimaksud dengan akro. Ya. Yang kedua, mereka yang betul-betul faham tentang sunnah Nabi. Yang ketiga, mereka yang pertama masuk Islam atau yang pertama hijrah. Yang keempat, mereka yang paling tua. Yang keempat yang paling tua. Jadi nggak ada yang keempat ini yang haji, atau di antara haji 1, 2, 3, 4 nggak ada yang haji. Jadi kalau Bapak Ibu para jamaah, syarat jadi imam itu tidak harus haji. Ya. Jadi yang tua pun ini nomor 4. Yang pertama masuk Islam pun ini nomor 4 atau nomor 5. Maka dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum." Ya ummul qaum aqra'uhum. Jadikan imam di antara kalian yang aqra' fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an. Aqra' di sini para ulama menjelaskan adalah mereka yang faham, mengerti, yang bagus bacaannya, makhrajnya. Maka saya ketika menjelaskan aqra' ini adalah mereka yang makhrajnya, tajwidnya juga paham, ngerti ya, dan bisa dipahami dan dia bisa mengamalkan. Nah, ini orang yang paling aqra', yang paling takut kepada Allah juga. Ini yang aqra'. Jadi para jamaah, fa in kanu fil qiraah sawa, apabila dalam bacaan mereka bagus, sama-sama tajwidnya bagus, maka fa'alum bis sunnah. Tempatkan mereka yang mengerti tentang sunnah. Sama-sama bagusnya yang ngerti hukum tentang sholat berjamaah, ngerti tentang hukum agama atau tentang sunnah-sunnah Rasul, kehidupan Nabi, pribadi Nabi, ajaran Nabi, tradisi, aturan Nabi, syariat Nabi. Tempatkan mereka ya. Fa in kanu fis sunnah sawa faqdahum hijratan. Kalau yang sunnahnya itu sama-sama ngerti sama-sama sunnah, maka utamakan mereka yang pertama hijrah, yang mukim di situ. Fa in kanu fil hijrati sawa, apabila yang mukim itu sama-sama mukimnya bareng dia, maka mereka fa'abdahum silman, utamakan mereka yang pertama masuk Islam, atau dalam riwayat lain wa akbaruhum sinnan, mereka yang paling tua. Mereka yang pertama masuk Islam atau mereka yang paling tua. Jadi yang paling tua nomor 4 ya, bukan nomor pertama Bapak Ibu. Jadi kalau jadi imam, seandainya ada seorang muda yang punya bakat bacaan Qur'annya bagus, ngerti dia dan ngerti sunnah, maka dia yang pantas jadi imam. Ya. Meskipun di situ ada orang-orang tua. Mana dalilnya?
Dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu an ini pernah menjadi imam para sahabat Nabi. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Hurairah dan yang lainnya. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas ini jadi imam ketika masih muda, sekitar umur 14-15 tahun, paling muda dia? Karena Abdullah bin Abbas ini merupakan, dia adalah ulamanya para sahabat. Ya, jadi Ibnu Abbas ini digelari sebagai ulamanya para sahabat. Dia yang paling ahlu tafsir, dia yang paling ahli masalah tafsir dan ahlul Quran, ahlul qiraah, paling bagus bacaannya dan juga ngerti tentang tafsir, tentang hukum-hukum Al-Quran. Jadi para jamaah, Ibnu Abbas muda sudah jadi imam di kalangan para sahabat Nabi yang senior. Nah itu, Masya Allah itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT itu kriteria orang yang berhak untuk menjadi imam.